Halo, selamat pagi adik Bapak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, kita tetap semangat. Kita kembali di dalam pembelajaran jarak jauh kita, di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang lembaga-lembaga formal negara Indonesia atau yang disebut suprastruktur politik Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kita lihat di situ. Boleh lihat tata kelola. Berbicara masalah kelola adalah menurut World Bank atau good governance, suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungan dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan yang baik. Terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Pertama, untuk pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kedua, unsur swasta, wira swasta yang bergerak dalam pelayanan publik. Ketiga, unsur masyarakat, stakeholder ya. Jadi pada prakteknya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat bersandar pada kepentingan rakyat. Jadi di sini pemerintah, masyarakat bersama-sama membicarakan bagaimana mengelola negara dengan baik. Di situ ada menurut Laode. Coba kamu lihat di situ menurut Laode tahun 2002 diterbitkan bukunya. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Lihat di situ mewujudkan interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Itu yang pertama. Yang B, menurut beliau, komunikasi adanya jaringan multisistem pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang C, proses penguasaan diri sendiri, self-enforcing proses. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah, self-governing, dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang D, keseimbangan kekuatan, balance of force, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan, dan kompleksitas. Yang E, independensi, yang menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Artinya saling ketergantungan. Jadi tidak boleh pemerintah seenaknya saja, harus melibatkan unsur swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal sebagai berikut. Coba kita lihat di situ. Pertama, lihat hubungan antara pemerintah dan pasar. Nah, ini harus ada sinergis hubungan pemerintah dan pasar. Misalnya pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Nah, ini harga sembako kita harus dikontrol pemerintah supaya jangan sesuka hati tengkulak untuk membuat harga sehingga merugikan para petani. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyatnya, seperti ada jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah supaya terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dan yang diperintah, yaitu rakyat. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya pemerintah memberikan kesempatan kepada
organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ormas. Jadi bisa dilibatkan YLKTI, YLKI boleh memantau bagaimana perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, ini jadi ada sinergisnya. Yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih, politisi dan pejabat-pejabat yang jangkat, pejabat birokrat misalnya mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi. Artinya pemerintah yang dipilih, misalnya gubernur, mau bekerja sama dengan masyarakat sipil di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintah dan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan, misalnya memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Nah, ini harus diperhatikan semuanya. Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. DPR dan pemerintah bekerjasama. Kalau di tingkat nasional, presiden bersama dengan DPR provinsi, DPR. Kalau di kabupaten kota, DPRD-nya dengan gubernur atau bupati membahas bagaimana kemajuan bangsa atau menghasilkan perundang-undangan yang mensejahterakan bangsa. Yang ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang dan kemajuan bangsa ini. Hubungan kerjasama antara berbagai bangsa. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyarat. Pertama, kita lihat di situ mewujudkan efisiensi, terwujudnya akuntabilitas publik, keterbukaan. C. Tersedianya perangkat hukum yang memadai. D. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta ataupun LSM. Yang terakhir, adanya transparansi, keterbukaan dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui right to the information keputusan pemerintah terjamin. Nah, itulah pembahasan kita bagaimana pemerintah dapat mengelola negara dengan baik. Kalau presiden mengelola negara dengan baik, kalau gubernur mengelola tingkat gubernur satu provinsi, kalau dia bupati mengelola kabupaten ataupun wali kota mengelola kota dengan baik. Baik, sampai di sini pertemuan kita, dan sebelum Bapak akhiri, boleh kamu lihat di situ ada tabel 33, boleh kamu kerjakan nanti, antarkan hasilnya ke sekolah. Ini tabelnya, kamu kerjakan lalu antar ke sekolah. Lihat di situ ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik: demokratis, pengertiannya komunikatif, penguatan diri sendiri, keseimbangan kekuatan, independensi. Nah, itulah tugas kamu kerjakan nanti, antarkan ke sekolah. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.